Kami mohon pertolongan-Mu karena pada hari ini kami kembali sangat terbatas dan karena kondisi, keadaan, dan juga hal-hal yang di luar kendali kami. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir supaya kami mengenal akan sumber dari segala kejahatan. Dan kami juga mohon supaya Tuhan berikan kami hikmat melalui firman-Mu dan Tuhan tolong kami dengan kuasa firman dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, hari ini kita belajar hal yang penting ya, yaitu bagaimanakah kita bisa melihat sumber dari kejahatan itu siapa. Ya. Nah, saya sebelum menjelaskan ini, saya ingin menjelaskan tentang satu kondisi yang sangat jarang orang ketahui ya, bahwa kita tahu bahwa iblis itu diciptakan tidak termasuk dalam hari-hari yang kita ketahui. Jadi hari pertama, hari kedua, ketiga gitu ya. Nah, kapankah dunia roh itu diciptakan? Kita tidak tahu dan tidak dijelaskan dalam Alkitab. Jadi kapankah malaikat-malaikat diciptakan oleh Tuhan? Apakah diciptakan pada hari yang min nol gitu ya, nol atau hari yang mungkin ya min satu, min dua gitu kan? Kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu bahwa ada alam yang di luar daripada yang kita lihat, itu ada alam yang lain. Alam apa? Yaitu dunia roh, dunia malaikat, dunia kalau kita ngomong makhluk halus atau jin gitu kan. Nah, itu semua tentang dunia-dunia ini kita sudah belajar dan betul-betul ada. Ya betul-betul ada. Kenapa? Karena ahli nujum, terus orang-orang yang meramal semuanya itu ada di dalam Alkitab. Ahli nujum Mesir bisa membuat tongkat menjadi ular. Apakah itu ular benar atau penipuan? Ya kita lihatnya ya itu tongkat jadi ular dan Musa melakukan itu atas kuasa Tuhan. Jadi ada kuasa yang bisa menjadikan tongkat menjadi ular selain kuasa Tuhan, ada kuasa lain yang bisa lakukan itu. Dan ini adalah satu batasan dalam perjanjian lama, ada kita melihat ada karya-karya dunia roh itu masuk dalam hidup manusia dan mendemonstrasikan kuasa itu menampakkan di dalam beberapa penampakan. Ya, kuasa-kuasa itu. Termasuk bagaimanakah malaikat memerangi tentara-tentara yang di bawah kuasa roh-roh kejahatan dan zamannya Asyur dan pasukan-pasukan yang besar dan kemudian malaikat datang, Mikael ya, malaikat Mikael itu mengalahkan 185.000 tentara dalam sekejap. Dia bantai semuanya. Itu ada dalam Alkitab. Nah ini dunia roh dan dunia yang kita lihat sekarang itu kadang-kadang itu berhubungan. Nah kemudian hari ini kita bahas tentang dari manakah sumber kejahatan, dari siapa? Apakah iblis bisa kita katakan sebagai sumber kejahatan atau Allah sebagai sumber kejahatan? Ya kita tahu bahwa sumber kejahatan itu tidak mungkin berasal dari Allah. Karena Allah itu kudus. Dia tidak ada kejahatan sama sekali. Terus dari mana kejahatan itu ada? Karena kita tahu, kita sudah mendengarkan bahwa kejahatan itu ada karena tidak ada kebaikan. Kejahatan itu ada karena Tuhan yang menarik segala kuasa yang disebut sebagai kuasa kasih, pemeliharaan, dan Tuhan biarkan orang-orang tertentu dan juga malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa dan kemudian Tuhan hukum itu. Jadi Tuhan biarkan mereka jatuh dan waktu mereka jatuh Tuhan hukum mereka dan Tuhan hempaskan mereka ke dalam kuasa kegelapan dan masuk dalam alam penghukuman yang kekal, kematian kekal. Ya, di sini. Nah, sekarang kita akan belajar ini ya. Sumber kejahatan itu iblis, Allah, atau siapa? Manusia atau siapa ya? Nah, Alkitab memberikan jawaban kepada kita. Apa jawaban Alkitab tentang hal ini? Maka kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita pelajari? Nah, yang pertama adalah yang kita tahu bahwa kejahatan itu dimulai dari dunia manusia yang diketahui oleh manusia dan dimulai oleh manusia yang diketahui oleh manusia dalam firman Tuhan. Dan kemudian kedua, ada kejahatan yang bukan di luar atau bukan di dalam dunia manusia tapi di luar alam semesta manusia.
duniawi manusia atau kosmos kita. Apa itu dunia malaikat, dunia roh? Dan terjadi dua hal ya. Jadi dunia roh jatuh dalam dosa, terus manusia jatuh dalam dosa. Jadi dua alam ini. Dan alam yang tidak tersentuh, yang maha kudus, yang tidak pernah terhampiri oleh siapapun, yaitu hadirat Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang bersatu, yang betul-betul tidak ada bisa menembus hal itu, yang transenden itu kemudian menjadi kekuatan untuk memperbaiki kegelapan. Dan di dalam diri Allah tidak ada bayangan kegelapan. Bahkan sesuatu yang gelap sedikit pun, rencana atau kecenderungan hati pun tidak ada. Ya, ini ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari ini. Peranan iblis dalam kejahatan. Ya. Pertanyaan asal dan sumber pertanyaan tentang kejahatan ini kita harus tahu. Ya, ini saya berikan PowerPoint-nya supaya kita bisa belajar secara berurutan ya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah asal sumber kejahatan dalam Alkitab itu apa sebenarnya? Secara teologis atau mungkin hermeneutis ya. Dan apa sebenarnya? Yang kedua, Alkitab menyebutkan bahwa iblis memiliki peran dalam kejahatan, tapi dia bukan sumber kejahatan. Ya, tidak pernah dikatakan oleh Alkitab iblis sumber kejahatan. Hanya satu kalimat yang Tuhan Yesus berikan, iblis itu adalah penghulu dunia. Ya, penghulu dunia termasuk dalamnya seluruh dunia yang ada yang jatuh dalam dosa, dan termasuk malaikat-malaikat yang ikut iblis itu dikendalikan dan dikuasai oleh penghulu dunia. Ya, penghulu yang ada di dunia. Nah, itu yang kita tahu ya. Nah, bagaimana kemudian cara iblis masuk dalam dunia yang nyata itu? Dia memakai binatang ular yang masuk ke Firdaus, dan dia tidak bisa langsung iblisnya datang. Jadi bentuk iblisnya Lucifer itu ya, enggak, tapi dia masuk melalui ular. Jadi dunia ular binatang dan roh kejahatan, roh iblis ini bersama dengan di dalam ular itu, dia mengikuti itu. Jadi bukan iblis itu ular ya, bukan. Iblis itu adalah manifestasi dari ular, manifestasi dari iblis yang menggoda Adam dan Hawa. Dan kemudian kita lihat apakah kemudian iblis dikatakan sebagai sumber kejahatan? Enggak juga. Yang kedua, apakah sumber kejahatan berasal dari Tuhan? Ya enggak mungkin juga. Tetapi Tuhan menguasai kejahatan, iya. Menguasai segala sesuatu, ya. Tuhan yang menguasai ya. Semuanya Tuhan yang memiliki kuasa itu, dan tidak ada satu yang tidak dikuasai oleh Tuhan. Semua dalam penguasaan Tuhan. Nah, dari sini kita lihat bahwa ayat Alkitab tidak pernah menunjuk dan mengatakan iblis sumber dari kejahatan, Allah atau Tuhan sumber kejahatan. Dan coba kita lihat ya, bahwa Tuhan mengendalikan kejahatan iya, menggunakan kejahatan iya, dan juga mengontrol serta mengarahkan kejahatan bagi rencananya, itu betul ada. Roma 9 ayat 17-18 ya, itu dikatakan di situ. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat, nah sumber kejahatan menurut Alkitab di dalam hidup manusia itu di mana? Ya, di mana itu? Nah, kita tahu bahwa sumbernya itu adalah di dalam hati manusia. Nah, kita akan pelajari nanti ya sebagai kesimpulan. Nah, kita kembali ke awal ya, kembali ke awal. Nah, kita lihat sekarang ya, kembali ke awal. Apakah iblis menjadi sumber dari kejahatan? Jawabannya tidak. Ya, kenapa tidak? Karena di dalam Kejadian pasal 1-15, iblis yang berupa ular itu menggoda Hawa, dan kemudian Hawa jatuh dan bersama memakan buah terlarang itu yang dilarang Tuhan ya, yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Iblis bukan sumber dari dosa. Dosa itu berasal dari dirinya sendiri. Jadi dosa manusia bukan bersumber pada iblis. Kejahatan manusia bukan bersumber pada iblis. Kepada siapa bersumber? Ya berhenti pada manusia yang melakukan, ya manusia yang salah. Jadi dari mana asalnya? Dari hati manusia. Jadi kalau iblis, dosanya iblis bukan bersumber pada Tuhan, bukan bersumber pada manusia. Bersumber pada siapa? Bersumber pada tanda petik hatinya iblis, pikirannya iblis. Nah, kita nggak tahu. Iblis punya pikiran hati seperti kita? Enggak, ya karena dia roh. Jadi dia punya pikiran, ya pikiran iblis. Nah, jelas sekali bahwa dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan bahwa ayat itu
kita akan baca gitu ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu. Nah, iblis disebut oleh firman Tuhan itu adalah lawan. Lawan siapa? Lawan setiap orang percaya dan lawan daripada semua orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus, mengikuti Allah yang benar, mengikuti janji-janji yang akan diberikan kepada manusia keselamatan. Nah, iblis ini menjadi lawan. Lawan itu anti. Anti ya, anti itu artinya menentang. Jadi tidak tidak mau sejalan, menolak, berlawanan arah, dan kalau kamu sana saya nggak mau, dan tidak mengikuti. Itu lawanmu iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, istilah ditelannya itu dikuasainya dan betul-betul dikendalikan oleh dia. Dan Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 44, dikatakan demikian, iblis adalah bapak segala dusta. Jadi semua yang kita lihat bahwa pendustaan itu dari mana asalnya? Pendustaan itu ya. Jadi kok bisa dusta? Yaitu bapak segala dusta. Jadi iblis adalah bapak segala dusta. Dan dia pembunuh dari sejak semula. Membunuh manusia dan seluruh umat manusia karena jatuh dalam dosa. Maka Tuhan memberikan kasih melalui Injil, berita keselamatan, dan barulah terbuka kematian itu akhirnya bisa diselamatkan oleh kuasa Tuhan. Ya, jadi jelas-jelas bahwa iblis tidak dikatakan sebagai sumber dan dia adalah boleh dikatakan ya berada dalam dirinya gitu. Nah, itu bukan ya. Jadi kejahatan itu tidak bersumber kepada iblis dan kepada Tuhan. Dan kalau kejahatan iblis, ya iblisnya yang salah. Tapi sumbernya dari mana? Sumbernya bukan pada iblis. Tetapi kalau manusia, dari manakah asal-usul daripada manusia itu jatuh dalam dosa? Nah, ada satu pertanyaan yang menarik. Ya, iblis tidak dikatakan oleh Alkitab sebagai dia yang menciptakan atau yang mengadakan dosa. Jadi dosa itu ada karena firman kebenaran yang dilawan. Jadi jelas ya, dosa itu apa? Dosa bukan ada diciptakan oleh iblis yang jahat, bukan. Dosa itu ada kenapa? Karena ketaatan yang dilanggar, firman yang dilanggar, kemudian jatuh dalam dosa, dan seluruh kelakuan manusia menjadi kejahatan melawan Allah. Nah, iblis hanya menggoda. Dan iblis disebut sebagai penghulu dunia, bapak segala dusta. Nah, itu iblis ya. Dan perhatikan kenapa saya katakan demikian. Waktu dalam Ayub pasal 1 ayat 6 dan 12, iblis waktu menggoda dan akan mencobai Ayub, Tuhan memberikan batas-batasnya. Tuhan mengizinkan. Tanpa izin dari Tuhan, tidak ada satu orang Kristen pun yang bisa disentuh, dipengaruhi oleh iblis. Jadi ini ilmu keiblisan ya. Kita belajar ilmu keiblisan. Malaikat maut, malaikat yang jatuh dalam dosa. Jadi dulu malaikat itu baik semuanya, diciptakan Tuhan dengan baik. Tapi waktu memberontak pada Tuhan dan menyeret sepertiga malaikat, maka seluruh malaikat dan iblis dihempaskan ke bumi ini, ke dunia yang betul-betul kacau ya, karena dilemparkan di sini. Nah, kita lihat sekarang di dalam kisah Ayub, 3 kali iblis dipanggil oleh Tuhan, menghadap pada Tuhan, dan dikendalikan oleh Tuhan. Iblis ingin menghancurkan Ayub, dibatasi oleh Tuhan. Kamu boleh hanya apa yang dimilikinya, harta bendanya. Ya boleh, gimana anaknya? Ya boleh. Nah, kalau anak itu kan lebih dalam lagi. Akhirnya diizinkan Tuhan, bukan hanya anaknya, termasuk istrinya. Tapi nggak mati aja istrinya. Tapi meminta Ayub mengutuki Tuhan. Dan yang ketiga adalah tubuh Ayub, kesehatan Ayub, apa yang ada dalam diri Ayub. Nah, itu dihancurkan oleh iblis dan diberi penyakit yang begitu banyak dan sampai itu mendekati kematian. Jadi Ayub sampai mati, dan 3 kali itu ya. Nah, perhatikan baik-baik. Iblis mempunyai kuasa untuk mencobai manusia, ya. Iblis bisa menghancurkan segala-galanya, ya. Tetapi segala tingkah laku iblis dan segala perbuatan iblis tidak bisa kita katakan bahwa iblis sumber kejahatan. Kenapa nggak bisa? Karena waktu manusia jatuh dalam dosa, dia tidak bisa menuduh iblis. Nah, ini kan salahnya iblis, nggak bisa, itu salahmu. Adam jatuh dalam dosa, salah siapa? Salahnya Adam, dia tidak boleh menyalahkan istrinya. Istrinya salah siapa ya? Salah istrinya sendiri. Kalau iblis salah, siapa yang salah iblis? Iblis menuduh siapa? Iblis nggak bisa menuduh siapa-siapa. Salahnya sendiri. Jadi semua dosa itu berhenti pada pribadi kita masing-masing. Ya.
Kenapa Pak? Ya karena kita bertanggung jawab dalam Roma 12:14 ya. Dikatakan bahwa kita harus bertanggung jawab atas segala perbuatan dosa kita. Coba saya cek ya. Roma, coba kita lihat Roma 14 atau 14 ayat 12. Nah, ya 14-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi katakan dirinya sendiri kepada Allah. Jadi dosa itu tidak bisa dilemparkan ke orang lain. Kalau kita gagal, loh ini gagal ini papa saya, ini karena tidak jamin saya, ini karena itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Jadi itu dinamakan dewasa, itu dinamakan bertanggung jawab. Yang orang bertanggung jawab itu adalah orang yang mendahulukan kewajiban dari hak. Maka waktu kita di rumah, kenapa kita disuruh bersihin rumah, terus kemudian disuruh ini oleh orang tua kita? Karena kita menjadi anak harus berlatih mendahulukan kewajiban daripada hak. Loh, apa hak saya? Loh, kamu disekolahkan itu hakmu. Tapi setelah sekolah selesai, ya kamu harus wajib untuk apa? Untuk memelihara dirimu sendiri, mengatur dirimu sendiri, membersihkan kamarmu sendiri, membersihkan semua apa yang ada dalam hidupmu sendiri, dan jangan nuntut orang lain sampai ke sikat gigi pun itu yang ngurusin orang lain. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena bertanggung jawab. Ya manusia harus bertanggung jawab. Jadi pada siapa dosa itu berhenti? Ya pada dirimu sendiri. Sumbernya apa? Ya pada dirimu, pada hatimu. Nah, Alkitab dengan jelas nanti memberitahukan pada kita bahwa sumber kejahatan manusia adalah bukan pada iblis, bukan pada nyalakan Allah atau nyalakan kondisi situasi keadaan, atau menyalakan wah itu saya kan gara-gara dibujuk ini kepingin akhirnya saya melakukan itu. Nggak bisa. Itu adalah berasal dari hatimu. Ya, kita akan bahas itu. Nah, oke. Jadi Ayub waktu dicobai dan iblis waktu masuk, dan iblis hanya berkuasa dengan izin dari Tuhan. Iblis bisa menguasai dan menghajar Ayub, menghancurkan keluarganya. Itu atas izin dari Tuhan. Ya, oke, Yakobus 1 ayat 14 dikatakan apa? Setiap orang dan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Jadi jangan menyalahkan siapapun kalau kita jatuh dalam dosa, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Untuk apa? Hal ini menunjukkan, perhatikan, bahwa manusia memiliki tanggung jawab atas semua perbuatannya, terutama perbuatan yang sejalan dengan hati iblis, hati kejahatan. Jadi manusia itu diciptakan tidak menciptakan kejahatan. Manusia diciptakan tidak kemudian hatinya bisa menciptakan, bukan. Tapi karena dia diberi ujian dan Tuhan memberikan satu ujian pada manusia, dan janganlah makan buah ini, maka di situ manusia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menolak dan taat pada Tuhan. Dan itu kemampuan yang betul-betul dari Tuhan. Jadi harusnya manusia bisa apa? Bisa taat. Tapi karena dia ada yang membujuk dia, yang menghasut dia, yang mendustai dia, dan disitulah jatuh. Maka disebut sebagai bapak pembohong. Manusia pun jatuh dalam dosa yang dibuat oleh iblis, yaitu kebohongan iblis. Terus gitu, kemudian kita lihat, kalau kejahatan bukan berasal dari Allah, nah coba, kalau Allah sendiri mau tidak mau terlibat dengan segala kejahatan, dan kita tahu bahwa kejahatan itu juga, ya Alkitab juga jelas menyatakan bahwa Tuhan menetapkan dosa, kegelapan semuanya. Kita lihat Yesaya 45. Ya, coba ya. Yesaya 45 ayat yang ke-7. Saya bacakan dari ayat 7 ya. Dari 6 yang bawah. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Dan dalam bahasa agama yang kita dengarkan tiap sembahyang itu kan, dan juga kita tahu Allah, tidak ada Allah lain selain Allah yang kita sembah itu. Ya, itu adalah istilah Allah la ilaha illallah. Nah, gitu kan, Allah yang memang Allah satu-satunya Allah dan Allah yang benar, Allah yang tidak ada Allah lain, dikatakan di situ ya. Akulah Allah yang tidak ada Allah lain di luar daripada aku, dari diriku. Dan tidak ada yang lain, artinya tidak ada siapapun dan tidak ada Allah yang disebut Allah kecuali ya Allah sendiri. Nah, kita lihat ini ya, ayat yang ke-7. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Menjadikan terang dan mengadakan gelap. Menciptakan bukan
kegelapan dosa diciptakan Tuhan ya. Tetapi itu diadakan. Dan menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Jadi nasib mujur, nasib malang daripada Ayub juga kita alami. Itu dari mana? Dari penetapan Tuhan. Dan kenapa Tuhan menetapkan? Tuhan kan ikut bersalah. Jadi sumber daripada malapetaka, musibah, dan penderitaan manusia. Tidak. Kenapa tidak? Karena Tuhan dalam dirinya adalah suci, kudus, dan benar adil. Jadi kenapa itu diizinkan? Itu sesuai dengan kemurahan Tuhan, sesuai dengan kasih-Nya Tuhan, sesuai dengan kebenaran dan keadilan Tuhan. Jadi kita melihatnya, oh kok nggak adil? Kenapa diizinkan? Tuhan membiarkan saya seperti ini. Kenapa mama saya seperti yang di Aceh gitu? Mama papanya mati karena tsunami, dan dia melihat langsung, dan dia menjadi orang Kristen yang goncang imannya karena dia waktu itu baru remaja. Dan dia bertanya pada Tuhan, dia menangis, dia bertanya, dan dia menuduh Tuhan. Dan dia sempat meninggalkan iman Kristen. Kenapa meninggalkan iman Kristen? Karena harusnya Tuhan tolong mama saya, papa saya. Mama saya, papa saya orang yang sungguh-sungguh melayani. Dia seorang majelis, dia sudah berkorban banyak. Kenapa Tuhan biarkan? Nah, di situ dia bergumul dengan kejahatan dan musibah dan semuanya, dan alam semesta yang sangat beda ini kan. Nah, di situ dia perjalanan mencari pengakuan akan siapakah Tuhan sebenarnya. Ya. Dan disitulah banyak orang yang kemudian sulit menerima Tuhan pada saat pikiran dan imannya, iman dalam pikiran pengetahuannya tidak sejajar dan tidak bisa menerima apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Nah, di sini ya, jadi dikatakan di sini dengan jelas, gelap dan terang, nasib mujur dan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Akulah yang menjadikan terang, menjadikan kegelap, mendatangkan sejahtera dan menciptakan malapetaka. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Coba lihat Keluaran pasal 4 ya. Keluaran pasal 4 ayat 21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang kuserahkan ke dalam tanganmu, ku berbuat di depan Fir'aun. Nah, untuk apa Tuhan menyatakan 10 mujizat dan tulah itu di depan Fir'aun? Bukan untuk membuat Fir'aun itu bertobat, bukan. Tapi Tuhan membuat Fir'aun tidak bertobat. Tetapi aku mengeraskan hatinya, dia tidak akan bertobat. Walaupun kamu kasih mujizat sehebat apapun, tetap hatinya jahat. Tetap hatinya tidak mau tahu. Dan ini adalah keturunan Fir'aun yang baik, yang dengan Yusuf ya, anak cucunya ini. Maka dikatakan demikian, aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa ini pergi. Maka engkau harus berkata pada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman, Allah, dan dia menantang Fir'aun, aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku, tapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Dan apa yang terjadi? Bukan hanya anaknya Fir'aun, seluruh anak orang Mesir yang sulung laki-laki dicabut nyawanya semua oleh Tuhan. Semua mati. Dan tidak ada ampun. Jadi kalau kita pikir ya, jadi Fir'aun itu berbuat dosa karena siapa? Langsung kita memikirkan, ya jadi Tuhan ini menyebabkan Fir'aun berdosa. Bukan. Tuhan mengeraskan hati Fir'aun itu bukan Tuhan yang bertanggung jawab atas dosa Fir'aun. Bukan. Fir'aun itu yang berdosa. Kenapa Tuhan keraskan? Karena segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tidak diberikan pada Fir'aun. Dan dia menahan itu semuanya. Kalau diberikan, aku hatiku belas kasihan, Fir'aun berubah hatinya. Karena Tuhan bisa ubahkan hati manusia dengan gampang. Kalau dia mau, mudah sekali. Tapi dia nggak mau. Dan dia biarkan Fir'aun seperti itu. Salah siapa? Ya bukan salah Tuhan. Kenapa Tuhan bisa mengeraskan hati Fir'aun? Ya karena Fir'aun berdosa melawan daripada kehendak Tuhan. Maka 10 tulah itu bukan semakin membuat Fir'aun itu semakin manusiawi, semakin berbelas kasihan, semakin tidak tega gitu kan. Enggak, semakin tega, dan kemudian puncaknya apa? Fir'aun ingin membunuh semua orang Kristen, termasuk orang-orang Kristen, orang-orang Israel, termasuk siapa? Musa dan Harun. Dia akan bunuh itu semua. Udah dendam luar biasa, karena habis semuanya kena tulah. Udah habis-habisan.
Jadi walaupun diajar sampai habis seperti Ayub, Fir'aun tidak bertobat. Kalau Ayub kan bertobat. Ayub kan menyesal. Fir'aun nggak ada menyesal. Bahkan dia mau bunuh orang Israel. Dan waktu mereka masuk ke tengah laut, dia berani masuk tengah laut. Untuk apa? Saking nafsunya. Dan disitulah puncak dari penghakiman adalah hati yang tidak bertobat dan memusuhi Allah sampai titik akhir dengan segala kuat tenaganya melawan kejahatan, melawan kebaikan. Dan apa yang terjadi? Mati semua. Kejahatan dibinasakan Tuhan. Jadi bukan mereka membinasakan orang Israel, yang membinasakan dibinasakan oleh pembinasa. Jadi yang membinasakan dibinasakan oleh yang membinasakan semua orang, yaitu Tuhan sendiri. Dialah Allah yang menghakimi, yang bisa membinasakan bukan hanya tubuh dan dagingmu, tapi rohmu. Jadi jangan takut dengan orang yang bisa mengambil nyawamu, tapi takutlah bisa mengambil nyawamu, daging itu dan juga jiwanya, yang bisa melepaskan dan menghempaskan kau ke dalam neraka. Nah itu yang kamu takutin. Itu yang paling saya takuti juga ya. Kalau saya udah diajar Tuhan, kemudian kita berpikir, aduh bagaimana ini ya, kok nggak ada habis-habisnya gitu. Nah pada kadang-kadang kita berpikir ini ada sesuatu yang sedang diuji oleh Tuhan. Nah gitu kadang-kadang orang bisa seperti itu ya. Oke, sekarang kita melihat kalau bukan Tuhan, karena Tuhan baik, adil adanya, terus siapa? Kalau Tuhan hanya mengizinkan dan semua tanggung jawab pada yang berdosa, terus bagaimana hal ini terjadi? Nah, kita lihat Yeremia pasal 17. Nah, ini jawabannya. Sumber kejahatan manusia yaitu siapa? Ya. Oke, 10 menit lagi kita istirahat ya, karena waktunya. Ya. Yeremia 17. Yeremia 17 ayat yang ke 5 dulu saya baca ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah ini yang akhirnya jauh, akhirnya bukan hanya jauh, mengeras dan mengkristal dan membeku di situ. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, kemudian ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dan dikatakan 9. Nah ini jawabannya. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang mengetahuinya? Dan Tuhan mengatakan kalimat ini, aku Tuhan yang tahu hati manusia yang paling dalam, karena aku menciptakan hati manusia. Aku yang menciptakan manusia, aku tahu apa yang ada dalam hati manusia. Dan tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Yang kita nggak tahu banyak sekali, tapi Tuhan semua tahu apa yang ada dalam hati kita. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Di situ. Jadi bagaimana Tuhan bereskan hati? Nah, sumber kejahatan, sumber dosa itu adalah hati manusia. Manusia bisa dipengaruhi, tapi geraknya hati manusia adalah sumber daripada kejahatan. Ketidaktaatan adalah hati manusia. Jadi manusialah sumber dari kejahatan sendiri. Dan malaikatlah sumber daripada kejahatan malaikat. Jadi setiap sumber manusia ya sumbernya manusia. Kejahatan manusia ya manusia. Malaikat ya malaikat. Jadi gak bisa kita nyalakan malaikat, malaikat nyalakan manusia. Gak bisa, apalagi nyalakan Tuhan. Tuhan gak bisa disalahkan. Ya. Markus pasal 7:21. Nah ini sangat menarik ya. Sebab dari dalam hati orang timbul pikiran. Nah di sini dikatakan apa? Dalam hati orang timbul pikiran, bukan pikiran ya, ini hati. Hati itu artinya seluruh termasuk pikiran itu. Dalam hati orang, jiwa orang itu, hati itu yaitu yang esensi dalam hidup manusia. Timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, dan disinilah diproduknya hati. Kita masih ingat ada hati yang kemudian isinya tuh binatang-binatang yang najis, yang kemudian serakah gitu kan. Waktu saya masih sekolah minggu itu dikasih buku yang gambarnya ada hatinya, dan orang kemudian hatinya dibentuk dengan hati yang bersih putih dan kemudian hati yang hitam yang isinya itu binatang-binatang gitu. Ya, itu waktu saya masih kecil itu
sangat ini ya, sangat mancep gitu ya, sangat tertera dalam pikiran saya. Waduh, manusia ini jahat juga ya. Kalau yang putih itu bagus. Di situ ada binatang-binatang yang kemudian melambangkan kesucian kekudusan. Nah, Markus pasal 7 ayat 21-23 menjelaskan dari hati orang, dari hati manusia timbul segala pikiran jahat. Jadi di manakah sumber kejahatan? Di hati. Kenapa? Karena di hati itu kamu memproduksi dan segala kejahatan produksi dari sana, segala dosa dari sana. Maka Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu matamu salah cungkilah, jika tanganmu salah penggala, gitu kan? Jika mulutmu salah guntinglah mulutmu, gitu kan? Tapi jika hatimu salah, nggak bisa diapa-apain. Nggak ada kalimat itu. Matamu, tanganmu, ya, kiri kanan penggala gitu. Tapi begitu penggal hatimu nggak bisa. Artinya kita binasa. Kalau istilah penggal hatimu itu kebinasaan. Kalau masih dicukil itu pengudusan. Ya, hidup yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kalau sudah hatimu aku sunat, nah itu artinya aku penggal. Kan seperti sunat kan? Laki-laki kan alat kelaminnya dipotong, bukan alat kelaminnya ya dipotong ya. Mati dia, bisa jadi yunuk, jadi apa? Sida-sida, nggak bisa kawin. Dan itu hanya kulit depannya dipotong jeret, nah itu namanya sunat. Nah itu artinya dimatikan dan dibuang. Istilahnya itu ya. Jadi timbul pikiran jahat, percabulan, semua keserakan, dan dia harus dilepaskan. Dan tidak ada orang yang bisa melawan ini. Jadi sumber dari semua kejahatan itu harus dipenggal. Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang sangat sulit bagi seorang laki-laki yang dikatakan hidup wajar di dunia. Tapi bagi orang Kristen, itu sesuatu yang sangat bisa dilakukan. Apa? Jika kamu melihat perempuan dan mengingini dalam hatimu, kamu berbuat zina. Bukan hanya perempuan, ya bukan hanya pada laki perempuan, ya, laki kepada perempuan. Sama kepada perempuan melihat laki-laki dan mengingini untuk berhubungan secara suami istri. Dan dalam pikirannya itu adalah berzina. Dari mana asal-asalnya berzina? Dari dalam hatimu, bukan perbuatan zinamu. Tapi keinginan, kalau ini beres, maka dia nggak bisa keluar, nggak bisa ada perbuatan. Tapi kalau ini betul, perbuatannya nyata. Di situ semua hal jahat timbul dari dalam hati dan menajiskan seluruh hidup manusia. Ya, jadi dalam kitab Roma kita sudah sering membaca ini pasal 32 10 sampai selanjutnya 16 gitu kan. Dan tidak ada orang yang benar, tidak ada orang mencari Tuhan. Dan semua orang jatuh dalam dosa. Jadi kerusakan. Jadi kerusakan sumber dosa dalam hati itu waktu manusia jatuh dalam dosa, ketidaktaatan, dan rusak hatinya. Dan waktu dia punya anak, maka setiap hati anak cucu daripada Adam dan Hawa, itu semua rusak semuanya. Mati semuanya. Dan Alkitab katakan hati yang sudah mati. Ya. Jadi kita sungguh bersyukur dengan seluruh pertolongan Tuhan hari ini. Ya, sebentar lagi kita akan istirahat dan kita akan masuk dalam pembahasan yang selanjutnya. Jadi kesimpulannya apa? Ya, manusia memiliki kecenderungan dosa dalam dirinya sendiri dan pusat dari dosa, sumber dari dosa adalah hatinya. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Timbul dari segala pikiran jahat itu hati manusia. Jadi iblis bukan sumber utama kejahatan. Ia menggoda, ia merusak, ia membohongi kita, merayu kita. Betul. Tuhan apalagi bukan pencipta dosa, bukan bertanggung jawab atas segala dosa kita. Tetapi dalam seluruh pemerintahan Allah, kerajaan Allah, dia adalah Tuhan Allah dan Raja di atas segala raja, berdaulat. Dia mengizinkan kemanapun kejahatan itu bisa dilakukan dan Tuhan akan menjadikannya dan sesuai dengan rencana seluruh daripada kehendak dia. Jadi tujuannya kejahatan itu adalah dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan rencananya. Jadi kenapa Tuhan mengizinkan Ayub seperti itu? Kenapa Tuhan mengizinkan Yunus memberontak seperti itu? Dan semuanya menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi sumber utama kejahatan adalah hati manusia sendiri. Yang sejak tercemar dari dosa. Yeremia 17 ayat 9, Markus 7 ayat 21 sampai 23. Ya, oke. Kita istirahat 10 menit, nanti kita kembali masuk ya. 10 menit ya kita istirahat ya. Iya, Pak. Ini si Juslianti tadi nggak masuk ya? Masuk, Pak. Cuman karena jaringannya lagi nggak bagus, dianya keluar tiba-tiba, Pak, dari Zoom-nya. Oh, oke nanti
Coba nanti kasih. Oke, nanti 10 menit lagi ya. Ini baru masuk ini. Oke, 10 menit Iya, lagi oke, itu Pak. masuk. Ini harus saya matiin supaya bisa Zoom lagi. Oke, Pak. Ya, oke, makasih ya. 10 menit lagi kita Ya, akan Pak.